Selamat malam teman-teman, selamat datang di live malam ini. Dan malam ini agak sedikit unik karena biasanya saya bahas bisnis, hari ini membahas tentang baca wajah. Selamat malam teman-teman, selamat datang di live malam ini. Dan malam ini agak sedikit unik karena biasanya saya bahas bisnis, hari ini membahas tentang baca wajah. Karena hari ini ada bintang tamu namanya Mei Yin Yang. Beliau adalah salah satu founder dari Wisdom of Life yang banyak membantu perusahaan-perusahaan dan teman-teman yang ingin belajar tentang ilmu face reading. Oke, biar nggak lama-lama, mari kita mulai. Halo, Meyin, gimana kabarnya? Iya, baik, sehat. Teman-teman juga semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Hari ini bukan dengan Ko Hengki. Kemarin teman-teman udah mulai ininya Ko Hengki. Coach minta info WA-nya Pak Hengki. Nanti kita kasih ya, nanti kita kasih. Oke. Tapi hari ini Mei ini yang. Silahkan ceritakan dulu dong background-nya. Iya. Saya tuh sudah sejak dulu berkecimpung di dunia pelatihan dan sumber daya manusia, ya sebagai partner. Nah, ini 5 tahun ini saya menekuni bidang Chinese Metaphysics, terutama untuk untuk Pak Ce, untuk pembuatan life map profiling dan juga Feng Shui, juga strategi bisnis seperti Sun Tzu gitu, perang Sun Tzu. The Art of Hidden War. Ya, saya bersama Pak Hengki itu mendirikan Wisdom of Life, dan kami juga selain melayani perusahaan-perusahaan juga personal life. Gitu, Coach. Wah, boleh cerita sedikit tentang hubungan antara Wisdom of Life dengan Sun Tzu? Apa yang dibahas atau apa yang dibantu nih perusahaan-perusahaan? Ya, tentang strategi bisnisnya. Strategi bisnis. Ya, berkaitan dengan 5 elemen bisnis apa yang mereka jalani, terus strategi apa yang mereka ya, right man in the right place. Kemudian kita juga menerapkan satu strategi di masa yang betul-betul tepat. Gitu. Secara waktu ketemu dengan orang yang tepat dan yang terpenting melakukan hal yang tepat. Gitu. Wow. Ya. Ternyata ada kaitannya ya. Jadi bisa mempengaruhi kemenangan ya, strategi. Betul. Ya. Kapan harus menahan diri, kapan harus berinvestasi, kapan harus melawan musuh dengan gebrakan-gebrakan marketing gitu. Kapan harus bersembunyi seperti itu. Mantap. Memang sekarang ini lagi terkenal ya, semua yang berbau-bau Chinese Metaphysics sedang ngetren ya. Di Singapura sangat-sangat populer dan banyak sekali orang yang menggunakan ini sebagai alternatif untuk membuka pikiran dan juga membuka ya. Iya, karena kita mengalami pergeseran energi secara global seluruh dunia yang kita namakan periode ke-9. Sekarang sudah masuk kita, Coach. Jadi semua berubah secara energi. Ya. Bisnis nanti yang akan trending, nah seperti apa nanti next kita akan bahas itu. Oke, mantap. So, kita langsung masuk ke baca wajah. Oke. Boleh saya cerita ya, Coach ya? Boleh. Nah, tema kita tentang baca wajah ini kan tentang keberuntungan. Nah, banyak sekali teman-teman di sini yang menganggap bahwa keberuntungan itu identik dengan uang. Betul nggak? Ya. Betul ya. Padahal tidak selalu diidentikan dan dikonotasikan dengan uang. Keberuntungannya bisa berbagai macam gitu. Tapi yang sering saya ditanya atau sering saya dapat adalah mereka yang pengen tahu
saya tuh kapan masa suksesnya gitu, wealth saya bagaimana. Terus yang kedua itu ini coach, biasanya mereka tanya tentang relationship atau jodoh. Nah itu padahal banyak sekali yang bisa kita ambil dari membaca wajah seseorang, informasinya tuh apa gitu. Bagaimana cara bernegosiasi, mendapatkan strategi yang terbaik ya untuk lebih memahami orang lain gitu loh. Jadi bukan untuk menghakimi orang lain. Sebetulnya Chinese face reading ini adalah bagaimana cara kita membangun komunikasi dengan orang lain. Itu yang terpenting. Dengan orang-orang yang dekat sama kita, dengan staff kita, dengan bos, klien, nasabah, gitu kan. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami bahwa kita belajar face reading ini adalah untuk mendapatkan informasi dari seseorang, termasuk bagaimana memahami potensi diri sendiri, seperti itu. Gitu. Jadi pengalaman dapat dibaca nih dari wajah nih. Kan? Kalau yang bilang cantik ganteng itu versinya macam-macam ya. Orang bilang seseorang itu bisa dikatakan cantik atau ganteng itu sangat subjektif. Tapi yang penting secara face reading wajah seperti apa sih yang bagus ya. Kita lihat secara gambaran garis besar ya, wajah seperti apa. Wajah yang memang cerah, ya, happy, kita bisa lihat dari mata. Mata itu kan jendela hati itu. Mata katanya jendela jiwa gitu. Kalau matanya gede, berarti jendelanya gede. Bisa nangkap banyak peluang. Mata nggak boleh sayu. Itu yang kita lihat langsung ya. Kalau teman-teman di sini pengen belajar secara garis besar saja, apa sih yang bisa bikin wajah kita itu menjadi wajah yang bisa diterima gitu ya, dan dikatakan punya aura kebahagiaan, aura keberuntungan. Nah seperti itu. Yang pertama adalah dari mata dulu. Mata harus bersinar bright, ya. Tidak boleh sayu. Jadi tidak boleh juga matanya ini kurang tidur, kurang istirahat. Nah seperti itu. Terus apalagi misalnya gelap jadinya, terus jadi gloomy gitu kan, kemudian lemah, terus juga kelihatan capek. Nah, seperti itu. Itu dari mata dulu. Yang lain apa nih? Kita lihat dari kulit. Nah, kalau kulit, teman-teman kita sarankan nih ya, yang cowok maupun yang cewek, boleh tuh cuci muka setiap kali, kemudian pakai pelembab. Karena kita kan hidup di lingkungan yang polutannya luar biasa dan juga ber-AC. Sekarang nggak mungkin nggak pakai AC, itu gerah. Apalagi yang sering traveling kan, bepergian gitu. Kemudian dari hidung, mulut, dagu, nah itu semuanya dijaga wajah kita supaya tidak ada bercak, bekas cacar, bekas jatuh, atau dikopek-kopek karena jerawat. Nah seperti itu. Oke. Kalau boleh saya share ya screen-nya ya, Coach. Iya. Pak. Oke. Sebentar ya. Jadi kalau kita melihat dan menelaah ya tentang wajah ini sifatnya saintifik. Jadi ada banyak sekali penelitian tentang namanya fisiognomi kalau di luar negeri ya. Jadi buat teman-teman yang seringkali berpikir bahwa oh ini adalah klinik, ini bukan klinik, supaya kita tidak tidak terjebak dengan berpikir bahwa ini adalah sebuah klinik. Pada dasarnya kalau di zaman dulu manusia itu dinilai sifatnya dari wajahnya. Ada yang wajahnya mirip singa, sifatnya seperti singa. Ada yang wajahnya seperti burung, wah ini kayak gaya sifatnya seperti elang. Ada yang wajahnya mirip dengan kucing gitu ya, sifatnya seperti kucing. Jadi cara mereka membaca seperti itu. Tetapi sebetulnya di wajah kita ada puluhan otot, ya, ada ratusan otot yang menggerakkan wajah kita sama seperti otot tangan kita atau otot kaki kita. Kalau otot
otot marahnya yang sering dipakai, maka otot marah itu nggak marah pun terbentuk seperti orang marah. Atau ada orang yang senyum terus, tidak tersenyum pun wajahnya enak dilihat. Atau mungkin ada orang yang dirundung duka terus, sedih melulu, atau dari kecil tuh nggak pernah bahagia gitu ya. Nah itu dari wajahnya kelihatan, dari mulutnya kelihatan. Orang yang senyum ya bahagia ya mulutnya ke atas, tapi orang yang sedih mulutnya ke bawah. Itu mencerminkan wajah seseorang. Nah, jadi kita bisa bisa memastikan bahwa fisiognomi itu ada ancient fisiognomi, ada middle age fisiognomi, ada modern fisiognomi. Dan ini penelitinya ada banyak gitu ya, ada Lavaters ya, atau misalnya meskipun dia mengkritik juga, kemudian ada yang namanya dokter-dokter yang hari ini bahkan menggunakan turunan dari fisiognomi, yaitu mikroekspresi. Dan ini digunakan oleh CIA, oleh FBI, oleh interogasi, ya, cara untuk menginterogasi. Paul Ekman itu ahli baca wajah, tapi baca wajahnya dia ekspresinya, mikroekspresinya. Jadi kalau ada orang yang diinterview, direkam, lalu dianalisa wajahnya, dianalisa ekspresinya. Nah, Chinese face reading ini lebih tua lagi daripada fisiognomi yang kita kenal. Maka esensinya atau belajarnya lebih dari hanya sekedar fitur, tapi dia lebih mendalam, bahkan angka-angka wajahnya itu dikasih angka-angka dan luar biasa. Nah ini teman-teman kalau mau belajar, Anda bisa belajar di Chinese face reading workshop ya, 1 hari tanggal 24 hari Sabtu jam 7 malam. Nah kalau mau daftar silakan ke 08 111 59 59 79 08 111 59 59 79. Silakan. Ya. Mau dinaikkan? Oke, Coach. Jadi teman-teman di sini kan pengen tahu ya, sebenarnya keberuntungan atau hoki atau luck itu seperti apa yang bisa digambar dan terlihat di wajah kita. Nah, luck sendiri itu kan sesuatu yang sebetulnya sudah ada, kita nggak perlu minta, tapi tetap harus diusahakan. Atau bukan berarti kita punya luck terus kita nggak kerja keras, itu bukan seperti itu. Nah, luck di wajah yang bisa kita lihat ini ada 12 secara face reading. Secara face reading. Di usia 100 tahun itu tergambar di wajah seseorang, wajah kita semua. Ya, cowok, cewek beda. Tapi yang jelas ada 12 istana yang bisa kita lihat di wajah kita. Saya akan jelaskan satu persatu nih. Nah, ini hoki orang berbeda-beda. Ada yang hokinya di karir, ada yang memang keberuntungannya punya saudara kandung banyak, ada juga yang di kesehatannya itu luar biasa, dikasih umur panjang. Nah, kita bisa sih, punya semuanya bisa, tapi yang paling penting adalah mengenali, saya tuh punya apa sih? Mari kita lihat. Barangkali Anda nggak punya 12-12-nya, nggak apa-apa. Tapi yang penting kita tahu bahwa kalau kita punya zona perjalanan yang bagus, traveling, nah itu kita manfaatkan untuk apa? Itu yang dinamakan membuat dan memberdayakan potensi manusia. Nah, seperti itu. Ya, 12 tahta wajah ini kalau kita lihat, nah seperti ini. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Semuanya sama, tempatnya sama. Zona-zona 12 ini sama. Ada orang yang hokinya memang di keluarga, lahir dari keluarga yang kaya, orang tuanya. Kemudian ada yang karirnya bagus di waktu muda. Ada juga yang memang dia itu diberkahi dengan kekayaan yang melimpah, tapi tidak semuanya gitu. Tergantung kita dilahirkan dengan misi hidup apa gitu. Nah, yang pertama kita lihat dulu ya, tahta orang tua. Ada nggak teman-teman di sini yang
bagian dahinya ada kerutan, ada benjolan, atau mungkin ada bengkak, bengkak, ada bisul, ada dua di sini misalnya tidak mulus, ya. Nah, itu menandakan bahwa ketika usia 15 sampai 30 tahun tidak terlalu mendapatkan support atau bonding yang baik dari orang tua, gitu. Mungkin ada benjolan, cekungan, gitu ya. Nah, kalau yang mulus-mulus, wow, itu berarti sukses di waktu yang muda. Mungkin dahinya lebih tinggi atau lebih lebar, tidak ada tanda sama sekali, nah seperti itu. Nah, kalau ada benjolan, ada bekas luka, seperti contohnya Pangeran William, itu sebelah kanannya, itu ada bekas jahitan. Di situ juga akhirnya Pangeran William tuh tanda sudah ditinggalkan oleh mamanya pergi kan, dan dipanggil Tuhan, Lady Di. Nah, itu ada bekasnya tuh. Kalau Pangeran William ya. Nah, kalau ini teman-teman lihat deh, ada nggak ya yang punya, nah itu menandakan bahwa tahta orang tuanya. Komen. Ya? Boleh komen. Oke. Nah, seperti misalnya tahta orang tua di situ ya, nanti pertanyaan kita tampung di belakang. Saya akan lanjut lagi nih. Yang kedua, tahta karir. Tahta karir ini adanya di tengah-tengah dahi. Nah, jika tahta karir ini ada cekungan, ada tanda, ada blok-blok hitam, atau mungkin sesuatu yang scar, goresan, nah itu karirnya bisa jadi bukan secara profesional, bisa berkarir secara mulus. Nah, kalau itu mulus, lebar, tinggi, kebalikannya. Justru harus menjadi profesional dan mendapatkan banyak kemudahan di usia 15-30. Biasanya juga lebih mudah untuk merit duluan. Gitu. Nah, ini nanti pembacaannya satu persatu, karena untuk face reading yang complicated, yang advance, itu harus pembacaannya secara menyeluruh. Tapi ini saya satu-satu dan pasti Anda bisa melihat dan mengikuti, gitu ya. Nah, kita lihat nih salah satu contoh nih. Nah, ini si Bapak ini bagian dahinya itu memang ada tanda spiritual, tapi memang ada cekungan di situ. Ya, ada garis-garis di situ. Saya tuh iseng, saya tanya ke Bapak nih. Terus Bapak ini cerita, Pak B ini cerita terus, iya dulu saya susah, saya meninggal bapak saya, jadi saya harus mengambil alih sebagai tulang punggung keluarga gitu. Sehingga Bapak ini sudah berwira swasta dan hanya sampai tamat SMP. Nah, singkat cerita, si Bapak ini selama hidupnya tetap menjadi wira swasta. Ya. Kaya nggak? Dia kaya dengan versi si Bapak ini, gitu loh. Jadi kalau kita melihat bahwa keberuntungan, Bapak ini ada keberuntungan di mana? Dengan alis yang seperti itu, determinasinya kuat. Alis di atasnya itu menonjol, itu nanti kita akan bahas, di situ ada keberuntungan yang namanya kebijakan dan kebajikan. Nah, seperti itu. Si Bapak ini beruntung banget menikmati keberuntungan di masa yang umur 40-an. Karena telinganya letaknya itu juga tidak terlalu tinggi. Jadi teman-teman yang punya telinga letaknya tinggi, sejajar dengan alis mata, nah itu bisa dikategorikan orang yang intelektualnya juga tinggi, kemudian juga bisa menikmati kesuksesan lebih awal. Nah, seperti itu. Berikutnya, nah ini namanya tahta perjalanan. Coba lihat di bagian garis rambut yang atas, kanan, dan kiri. Ada kesamaan dari keempat orang ini. Ya, ini adalah tahta traveling atau perjalanan. Menjorok ke dalam. Nah, orang-orang seperti ini sangat bisa diandalkan bekerja di lapangan atau outdoor activities. Di samping itu juga mereka bisa bekerja di dunia entertainment. Seperti itu ya. Jadi progresif, mobilitas yang tinggi, kemudian juga bisa sampai ke luar negeri. Artinya
terutama di usia 23 sampai 24, di situ boleh bermigrasi, boleh sekolah di luar negeri, jika ada tanda ininya ya, garis rambut dua kanan dan kiri. Kemudian juga bisa pindah keluar kota di usia tersebut. Nah, bisa menerima job-job yang berkaitan dengan outdoor activity yang bukan di belakang meja, seperti itu. Tapi jika zona tersebut kanan kirinya ada masalah, ada bercak-bercak hitam, nah artinya apa? Barangkali Anda harus lebih teliti dengan surat menyurat, dengan visa, pengurusan izin-izin, nah seperti itu. Ya, ini tahta perjalanan. Kemudian yang keempat, nanti kita akan melanjut terus ya, ini tahta kehidupan. Keberuntungan seseorang juga bisa dilihat dari alis mata. Ya, tahta keberuntungan ini kita lihat di situ, orang yang alisnya ketutup lebih baik saya menganjurkan untuk dikerok aja tengahnya. Kenapa? Karena itu menutup zona istana kehidupan. Artinya apa sih? Kalau teman-teman di sini ada yang alisnya nyambung, selain katanya ada yang pernah cerita bisa lihat setan gitu ya. Tapi sebetulnya ini menutup kemudahan-kemudahan pekerjaan nanti lebih lanjut. Jadi kemudahan juga artinya banyak hambatan yang sebetulnya tidak perlu dihadapi. Nah, ini salah satu Mas ini juga waktu itu di tempat makan, saya izin foto. Nah, Mas ini terus itu kan alisnya nyambung gitu ya. Jadi orang-orang yang seperti ini bisa mempunyai pikiran yang sempit, kemudian fokus dengan caranya sendiri. Nah, ini sangat tidak dianjurkan. Jadi, si Mas ini saya bilang, saya kasih tahu, Mas, dikerok aja tengahnya. Loh, emang kenapa? Ya, pokoknya lebih bagus deh, gitu. Jadi, nurut-nurut aja gitu sih, Mas. Akhirnya, alis mata bagian tengahnya dihilangkan. Gitu. Oke, ini tahta kehidupan. Kemudian, tahta keberuntungan dan kebajikan ini. Nah, ini bukan berarti yang punya benjolan atau satu ada tanda di atas alis itu adalah tahta keberuntungan dan kebajikan menurut ilmu face reading. Bukan berarti udah pasti kaya, bukan. Ini adalah bagaimana seseorang ini bisa mempunyai persepsi kehidupan, mental happy, kemudian juga positive thinking, optimistic outlook gitu ya. Dan juga banyak teman, itu bisa dilihat alisnya juga panjang, bukan pendek. Ya, jadi tulang menonjol disertai dengan bagian atasnya yang ada bantalan. Ada bantalan seperti itu. Ya, kelihatan kan? Yang satu Bapak Khairul Tanjung, yang satu Bapak Prayogo Prestu. Kebetulan saya ambil yang biar gampang, biar teman-teman tahu bahwa ada benjolan itu bisa terlihat gitu. Nah, di daerah ini jika ada luka gores, kemudian bekas jahitan, nah itu bisa menghambat atau merupakan tanda bahwa ada hambatan atau ada di situ ada ini ya, kayak ada sesuatu yang memang menghalangi terus, tidak memberikan kemudahan seperti itu. Tapi kembali lagi tergantung dengan mindset kita, ya, outlook kita bagaimana gitu. Kemudian yang keenam nih, tahta saudara kandung. Jadi ada juga ternyata orang yang punya hoki, saudaranya banyak. Kata orang dulu, banyak anak banyak rezeki, bener nggak? Belum tentu gitu. Tapi khusus untuk Atta Halilintar ini teman-temannya semua YouTubers loh, itu yang luar biasa. Nah, alis mata yang tebal, yang panjang itu juga menunjukkan hubungan pertemanan, kekerabatan, ya. Kemudian jika ada scar di situ ada tanda, ya, itu berarti ada sesuatu di usia masih 30-an itu ada sesuatu dengan saudaranya. Ini pernah terjadi sih, waktu itu namanya Pak W. Pak W ini bilang, iya betul, di situ saudaranya waktu itu operasi parah, saudara perempuannya gitu. Nah, itu ada tanda aja, tanda kalau ada scar di situ ada goresan di alis mata ya, itu
di hubungan antara 31 sampai 34 tahun. Nah, ini tahta saudara kandung. Jadi saudara pun bisa memberikan hoki loh, istilahnya kan gitu ya. Jangan menganggap bahwa hoki atau luck itu hanya berupa uang gitu. Sekarang kita lihat tahta properti. Tahta properti ini, coba teman-teman lihat dua jari ini di antara alis kiri dan kanan ya, di tengah nih, di hidung. Jika 1,5 sampai 2 jari itu bentuknya itu normal, ya, normal. Kemudian tahta properti adanya di mana? Di atas mata, di atas mata. Jadi mata kita di bawah alis itu ada sesuatu yang seperti payung mengembung. Nah, jika jaraknya 1, itu normal. Ya, itu normal. Tapi kalau ada sesuatu yang mengembung, berarti Anda boleh bekerja, mencoba berinvestasi di sektor properti atau menjadi agent properti seperti itu ya. Kemudian juga boleh punya properti yang banyak gitu. Nah, ini jadi hoki di bidang properti. Oke. Nah, lanjut ya, kita akan lanjut nih. Tahta perkawinan. Ini biasanya dilihat jika seseorang itu zona perkawinannya ada di hidung dan di pelipis. Hidung dan di pelipis. Kalau tidak ada masalah di situ, tidak ada luka, tidak ada bekas cacar, ya, itu oke-oke aja. Kalau bagian pelipisnya itu menggembung sedikit, ya, itu bagus dibandingkan dengan jika pelipisnya cekung atau ada tanda-tanda yang tidak diinginkan, gitu. Karena itu merupakan tanda di mana akan mengganggu perkawinan, ya. Nah, itu. Kemudian kita lihat biasanya orang tuh bertanya ya, gimana cara dapat Miss Right atau Mr. Right? Nanti kita bahas di belakang deh ya. Karena ini biasanya topik yang memang paling ditanya mereka yang masih single nih. Oke, sekarang kita lanjut dulu tahta anak-anak. Nah, kebetulan ini saya ambil kaseto. Tahta anak-anak ada di mana sih? Tahta anak-anak ini adanya di eye bag bawah mata, kantong mata, eye bag. Gitu. Jika ada, misalnya ada lingkaran hitam, dark circle, gitu ya, dark circle itu barangkali mungkin Anda kurang tidur, tapi sebetulnya itu juga tanda sih. Kalau terus-menerus, berarti Anda tidak punya waktu untuk anak. Kemudian kedekatan dengan anak kurang, relasi dengan anak kurang baik. Anak tidak bisa depend atau bergantung kepada Anda. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat kebetulan ya, di sini antara Beckham dengan Kaseto dengan Gading, itu bawahnya tuh ada eye bag-nya semua. Bisa loh suatu saat, atau ibu-ibu di sini mungkin eye bag-nya malah dihilangin ya, supaya, aduh saya takut kerut mata. Itu sebetulnya dengan menghilangkan eye bag berarti juga menghilangkan secara tidak langsung kedekatan dengan anak, bonding gitu loh. Dan hoki di bagian istana anak-anak. Seperti itu. Nah, yang ke-10 nih sekarang, kesehatan. Di situ jika ada tai lalat, di bagian tulang hidung bagian tengah, ya, jika ada tai lalat, black chi itu namanya, atau dark chi, kusam, kemudian ada bekas-bekas luka karena kecelakaan dan sebagainya, itu bisa mempengaruhi kesehatan kita, terutama di masalah perut atau pencernaan. Gitu. Ya, berikutnya nih, hoki berikutnya adalah, nah ini nih, wealth, kekayaan. Apa yang bisa kita lihat dari wajah seseorang, bisa dikatakan dia mampu berpotensi mengumpulkan kekayaan. Kita lihat di bagian ujung hidung. Jika itu bulat, maka orang ini punya kapasitas atau potensi untuk mempunyai dan mengumpulkan kekayaan dalam jumlah yang besar. Tapi perlu kerja nggak? Ya tetap perlu lah gitu. Perlu memanfaatkan bakat nggak? Ya pasti gitu loh. Ya. Kemudian
Hidung yang bagus itu adalah hidung yang nggak perlu mancung, yang penting 45 derajat. Dikatakan bagus itu 45 derajat. Ada juga yang mungkin ujung hidungnya, tulang atasnya itu tidak terlalu tinggi. Di situ menandakan orang ini tidak punya rasa percaya diri. Juga harga dirinya sangat rendah, self-esteem-nya, seperti itu. Jadi yang bagus, ya nggak usah operasi. Berarti Anda harus perlu meningkatkan rasa percaya diri, kan begitu. Kalau wanita, biasanya hidungnya pesek tuh, pesek ya. Saya nggak bilang bahwa hidung pesek itu tidak cantik atau tidak ganteng, tidak. Tapi biasanya punya masalah dengan self-esteem atau percaya diri. Nah, kalau dia nggak percaya diri, dia nggak percaya sama dirinya sendiri, bagaimana dia bisa mempercayakan hidupnya pada orang lain? Istilahnya, dia akan merit lebih lama. Nah, itu yang tergambar seperti itu. Ya, orang yang mungkin ininya lebih rendah ya, tulang atasnya, biasanya meritnya lebih lama. Atau mungkin juga dijodohkan bisa. Ya. Nah, lalu yang ke-12 nih, kita sudah bicara yang ke-12 fortune atau luck. Tahta bantuan orang atau hired people atau noble people. Di sini ada money bag. Nah, di bawah sini kan, di bawah pipi itu ada money bag. Itu merupakan satu bentuk kantong uang di sini untuk masa lanjut usia. Kalau ada di leher ini menggantung seperti ini, itu juga hal bagus loh. Jadi ada bantuan di situ, ada jaminan bahwa di masa usia tua itu akan mendapatkan banyak bantuan, banyak pertolongan gitu ya, punya banyak staff. Nah, seperti itu. Bisa mengelola lebih banyak orang. Nah, seperti itu. Jika terkena itu bekas, jadi ada gambar, ada bekas tai lalat di situ, ada bekas jahitan di situ, maka itu akan menjadi problem. Ya, bisa jadi usia tuanya tidak seperti yang dibayangkan gitu ya. Pengennya pensiun, mungkin dia tetap bekerja, seperti itu. Oke. Nah, ini semua quotes kita sudah share semuanya ya. Jadi wajah ini Lady Gaga sama siapa ini ya? Gimana, Coach? Ini Lady Gaga dengan siapa ini? Dengan siapa? Ada yang tahu? Britney Spears. Oh, wow. Jadi sebetulnya yang satunya siapa, Coach? Jokowi yang mau ya? Iya. Oke. Wow. Iya, sekarang ada pertanyaan nggak nih teman-teman? Oke, ini satu-satu ya. Saya dari paling atas supaya nanti teman-teman bisa. Ko Hengki, bila dilihat dari wajah lebih banyak tidak beruntungnya, maka bila dilakukan oplas, apakah otomatis bisa langsung merubah nasib? Oke. Kok Ko Hengki sih? Ini pasti masih nyangkut di pertanyaannya. Silakan. Oke. Iya. Jadi gini, Coach, banyak sekali orang melakukan oplas ya. Kalau secara ilmu face reading, oplas itu adalah keputusan terakhir yang benar-benar nggak boleh dilakukan jika nggak terpaksa, gitu. Ya. Ya, sebetulnya make up, kemudian make up itu kan memperbaiki make up dengan kontur wajah dan sebagainya. Make up, perawatan, kemudian masih bolehlah sulam alis, terus juga hilangkan bercak-bercak, kemudian microdermabrasion itu masih boleh diizinkan. Tapi sebetulnya oplas itu pilihan yang sangat terakhir. Kalau alasannya adalah estetika yang seperti apa gitu loh. Itu hidungku kurang mancung misalnya, terus mau dimancungin kayak Michael Jackson. Tapi di situ ada disclaimer on loh. Artinya apa? Artinya di situ juga bisa merubah nasib, ya kan? Tinggal lebih bagus atau lebih jelek nih. Kalau memang kita berada di dunia entertainment seperti yang dilakukan artis Korea, kemudian memang wajah itu sebagai aset, ya, selama tidak terlalu ekstrim, ya, yaitu dikembalikan ke pilihan masing-masing, seperti itu. Tapi kalau terlalu ekstrim sampai merubah
seperti Michael Jackson gitu ya, kita kasih contoh ya. Itu kan udah benar-benar merubah semuanya, jadi juga merubah ke arah yang lebih buruk gitu. Itu memang kita nggak inginkan. Malah jelek ya, Michael Jackson ya. Iya, betul. Jadi kita tuh istilahnya coba cari tahu diri sendiri dulu. Saya punya yang terbaik nih apa sih, selling point di wajah gitu. Nah, itu yang bisa menjadi potensi tersembunyi yang bisa kita baca. Ini kebetulan 12 istana. Sebetulnya itu kan karir yang cocok. Kita udah pernah bahas ya, Coach ya. Karir yang cocok. Itu teman-teman kalau mengikuti face reading yang lalu, dan mungkin yang ke depan juga pasti akan dibahas. Jadi yang lalu saya memandu, karena saya bukan ahli face reading. Jadi pas saya perhatikan, wah ternyata kalau saya perhatikan klien-klien saya yang benar-benar sukses, ada kesamaan hidungnya, kantong duitnya gitu. Terus ada, wah kok ada kesamaan. Nah, ada beberapa yang kurang bagus. Itu benar-benar ada apa ya? Ada perbedaan. Emang betul-betul ada perbedaan. Nah, lalu karir ternyata cocoknya di bidang apa? Cocoknya di bagian apa? Itu ternyata benar-benar juga mempengaruhi. Jadi ada orang yang pindah karir jadi rusak, tapi ada juga yang pindah karir jadi bagus. Waktu saya telaah lagi, oh iya ya, wajahnya memang cocok ini di bagian ini. Ternyata ada korelasi seperti itu. Dan pertanyaan dari Eko Kuswoyo, Coach Tom, saya pengusaha baru ayam petelur di daerah Gorontalo. Tolong dong Coach beri solusi di usaha saya mengenai pemasaran dan manajemen pengembangan usaha. Oke. Saya jawab sedikit ya. Ayam petelur target marketnya siapa? Karena kalau yang dijual ayamnya atau telurnya, kalau telur berarti harus memfokuskan kepada profitability sebetulnya, bukan hanya pemasaran. Karena pemasaran itu basically sangat relatif ya, relatif terhadap harga. Ya harga juga nggak ditentukan oleh kita, apalagi telur. Tetapi kalau teman-teman bisa meyakinkan tentang kualitas telurnya, marketingnya perlu dipasarkan, marketingnya harus lebih fokus kepada repeat order. Harus fokus kepada repeat order. Fokusnya kepada siapa yang lebih banyak menggunakan telur kita, tapi dari segi distribusi, bermainnya distribusi. Misalnya contohnya tidak dijual di pasar aja, tapi dijual di orang-orang yang mendistribusikan telur kembali. Itu salah satu hal yang penting. Tapi di satu hal yang cukup penting adalah manajemen pengembangan harus efisien. Karena telur itu marginnya nggak terlalu besar, harus efisien. Baru kita bisa punya budget buat marketing. Nah ini yang itu supaya nggak nyangkut ya, jadi saya bahas yang lain nanti. Habis ini yang lain. Coach, tadi untuk tanya Oplas tuh kan, sekarang kan banyak apps. Ya. Itu face app aja gitu loh. Oplas challenge kan, pakai face app aja. Jadi memang nggak ada resiko. Usah operasi beneran gitu loh. Nanti lihat aslinya, wih kaget. Kaget ya, beda. Apa artinya kalau ada bercak tanda lahir di bawah mata? Di bawah mata berarti di sini. Iya, kalau di bawah mata ya kami anjurkan untuk dihilangkan aja Pak, gitu loh. Dihilangkan saja. Khusus untuk tanda di bawah mata gitu. Tanda lahir. Bercak. Oh, kalau tanda lahir ya, tanda lahir ya nggak apa-apa, nggak bisa hilang kan memang tanda lahir. Tapi ada problem di bagian kanan apa kiri Pak? Ini nggak ada penjelasan, saya coba. Nggak apa-apa. Kalau kiri berarti berkaitan dengan anak juga ya, sama kanan dan kiri. Kalau kirinya itu
tentang bagaimana growth mindset-nya itu kena masalah. Kemudian yang bagian kanan itu tentang ini, karena bagian kanan kan zona publik ya, itu tentang justice, tentang bagaimana cara memimpin, leadership-nya itu yang terkena masalah gitu. Oke. Siap. Hubungan antara alis yang nyambung kok kurang hoki gimana ya tadi Mbak? Alis kalau nyambung. Misalnya, ya alis nyambung kan, alis nyambung itu menutup life palace. Kalau di ilmu Chinese face reading ini menutup life palace, sehingga harus dibuka. Misalnya begitu. Kalau bisa ya kerok dihilangkan saja bagian tengah. Ya, gitu. ya. Saya pernah cerita sama Ko Hengki sama Cimein juga ya. Jadi saya dulu nyambung nih, alis ini nyambung dan penuh bulu. Di saat saya keluar, memang benar banyak hambatan lah dalam karir itu, banyak hambatan. Terus dikasih tahu sama istri saya, Hani itu dicabut aja. Kenapa? Karena nggak bagus katanya. Kalau orang bilang itu nggak bagus. Saya cabut. Cabutin satu-satu sampai gundul gitu ya. Benar tuh. Omset tambah bagus, karir tambah bagus. Kemudahan datang. Kemudahan itu banyak gitu. Benar. Ya, betul sekali. Kalau pipi cabi artinya apa ya? Saya bulat wajahnya. Nggak apa-apa, Miss. Pipi cabi itu juga bisa cantik kok gitu. Kalau pipi itu menyangkut tentang leadership. Kepemimpinan, leadership. Jadi memang ini harus ada, bagus jika ada. Punya hak, punya wewenang untuk mengambil keputusan, nah seperti itu. Punya kepemimpinan yang baik terhadap diri sendiri, leadership yang baik, jadi manajemen dirinya kuat, manajemen waktunya kuat, gitu. Bisa memimpin orang lain, seperti itu. Jadi jangan dikurusin ya, jangan dikurusin. Udah biarin aja. Itu spesial tuh pemberian dari yang pencipta kita, justru harus bangga kita ya. Kalau punya pipi di sini bagus gitu. Kalau saya mau tanya, di kening tengah saya ada bopeng 2. Karena waktu SMP cacar, tanda apa? Kebetulan saya sudah gagal 2 kali berumah tangga, apakah ada hubungannya? Jadi di atas, di kening ya? Iya, di kening ya. Saya juga ada nih cacar, bekas cacar. Iya, jadi kalau di kening itu memang ada masalah di antara usia 15 sampai umur 30. Nah, masalah itu belum selesai. Jadi kalau mungkin kita mau menyadari, mau mengubah dari diri sendiri, itu harusnya ya merubah diri, nggak boleh jadi trauma atau kebiasaan. Jadi diusahakan punya habit baru. Ya. Apa yang menyebabkan kegagalan 2 kali tersebut, gitu loh. Pasti ada pola yang berulang, seperti itu. Yang belum berubah. Nah, face reading ini sebetulnya bisa merubah dengan cara, jika kita mau merubah wajah kita, kita harus merubah hati kita dulu. Jadi inside out, itu akan terpancar di wajah. Hati kita berubah, maka wajah kita akan berubah juga, seperti itu. Keren ya, keren ya. Sendiri, betul. Keren ya. Karena yang namanya hoki, keberuntungan, itu kan ada 12 tadi, bukan cuma 1. Hoki itu bukan hanya saya banyak duit, enggak loh. Banyak duit juga belum tentu happy. Ya. Tapi orang yang 8 bidang kehidupan, terus 12 hoki ini bisa disadari, ya kita bisa merubah diri, apa yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan, itu bagus banget. Iya. Dari Ko Hengki kemarin, kalau ada tai lalat di atas alis, bisa jadi usia 30 dicurangi. Nah, saya ada tai lalat hidup di atas alis, apakah harus dihilangkan? Tai lalat hidup itu 31, 32
3334 ada backstabbing ya. Jadi artinya bukan di dalam alisnya ya. Kalau di dalam alisnya itu malah mutiara di rumput-rumput itu. Jadi potensi yang tidak keluar, tidak kelihatan. Kalau ini di atas alis, boleh aja dihilangkan. By the way, sudah melewati umur itu belum? Misalnya 31, 32, 33, 34. Kalau belum, dihilangkan. Ya, kalau sudah, nggak apa-apa, nggak efek. Karena itu memang terjadi di waktu umur tertentu tersebut. 31 sampai 34. Gitu. Muhammad Nur, kalau dari wajah yang sedih, layu, kurang segar, mata kurang bersinar, bisa diubah dengan latihan perawatan atau gimana? Nah, tadi pertanyaan bagus sekali. Oke, ini namanya aja udah Muhammad Nur Happy, harusnya happy dong. Oke, ya bagus banget. Kalau mata kurang segar, ya coba lihat yang seger-seger, yang ijo-ijo. Bercanda. Artinya gini, jaga pola makan, pola istirahat, pola tidur, itu kudu wajib. Ya, kemudian perawatan, ya harus dong. Perawatan itu kan perawatan wajah juga, perawatan mata iya gitu. Semua itu nggak bisa instan. Yang bisa instan itu kan orang yang males perawatan, terus maunya langsung dapat hasil instan, oplas aja deh gitu, yang gampang, yang bypass gitu. Yang penting bahagia. Artinya namanya aja udah happy gitu loh. Jadi bahagia harus dari dalam diri sendiri. Anda tidak boleh menggantungkan kebahagiaan ke orang lain. Karena orang lain tidak akan peduli. Siapa yang bertanggung jawab? Diri sendiri. Saya memilih bahagia dengan cara saya. Nah, seperti itu. Jadi itu bisa meningkatkan level energi di dalam diri kita, sehingga orang-orang yang bahagia itu biasanya lebih punya passion dan tujuan hidup. Nggak boleh nunggu. Kalau kita nunggu passion datang, nggak bakal bisa. Tapi kita harus create passion. Dengan cara apa? Menaikkan level energi, happy. Senyum setiap saat. Punya masalah, senyum aja. Pasti ada solusinya, gitu. Keren. Oke, Ivan. Wah, gimana kabar nih, brother? Halo, bro. Wah, ini pertanyaannya bagus. Bisa diulas wajah Jack Ma berkaitan perjalanan hidupnya. Jack Ma waktu itu sudah saya ulas, tapi nanti kalau Bapak ikut pelatihan, saya akan berjanji saya ngulas tanggal 24. Ya. Gitu ya, Mas ya? Betul. Okay. Jadi sedikit tentang Jack Ma itu ada wajahnya, wajah ini ya, wajah keras orang ya. 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 Tapi sangat cocok di dunia networking. Nah, cocok ya, benar. Ya. Oke. Lanjut ya, cari yang lain ya. Tante Mei, saya Gondo, Om Herawan dan Tante Ina. Saya ada iya, Gondo. Ya. Tai lalat di tengah, di lengan sebelah kiri. Oh, lengan ini. Ini bukan wajah ini. Kita kan nggak bahas tai lalat, tapi sebetulnya kalau di badan, lengan, ya oke lah. Orang bilang kamu jadi tangan kanan orang gitu loh. Oke, Bu Arti, kok saya orang yang tidak percaya diri, bahkan mau usaha bingung apa yang cocok buat saya. Saya mau bisnis itu selalu rada bimbang, mohon solusinya. Bisnis itu harus ada dorongan, dan dorongan itu kalau ada keraguan, memang tidak terlalu berniat, memang susah untuk dipaksakan. Nanti akan muncul gregetnya, kecuali sudah terpaksa, kecuali sudah ada keterpaksaan. Ketika kita sudah terpaksa, ketika sudah tidak bisa lagi ada pilihan, akhirnya berbisnis, akhirnya berusaha, itu yang membuat kita lebih lega dan lebih happy saat menjalankan bisnis. Gitu. Nah, ini supaya enteng jodoh. Supaya bagaimana? Ini Bapak, Mas atau Mbak, kakak ini laki atau perempuan ini? Biogra. Ya, selain merawat wajah, ya
tipsnya ya lebih banyak bernetworking kalau masalah jodoh. Tapi kalau dari wajah, kadang gini loh coach, orang itu banyak mencari kesamaan. Jadi kalau saya sama berarti cocok nih, berarti jodoh nih gitu. Padahal belum tentu. Kadang jodoh itu malah bertolak belakang loh, gitu loh. Makanya jangan benci sama orang. Kalau benci ntar jatuh cinta gitu loh. Kadang-kadang bisa seperti itu bentuknya. Benar. Itu. Jadi ya untuk yang masih jomblo, silakan ikut trainingnya. Kita bahas tanggal 24 lebih dalam. Mengenai jombloan. Artinya gini, face reading ini kan bisa digunakan untuk membangun komunikasi, untuk membuka percakapan. Ya. Dengan cara apa? Kita menarik informasi dari lawan bicara kita. Gitu. Apa sih kekuatannya? Seperti itu. Saya pernah ditanya, coach. Jadi Bu Mei ini melihat semua orang ya, semua orang gitu loh, dilihat wajahnya. Ya enggak dong gitu. Terus pilih-pilih temen ya? Ya enggak dong gitu. Kalau saya misalnya mau negosiasi, saya bisa dapat informasi kan. Oh, ini lawan bicara saya lebih suka jika kita sajikan data-data atau grafik. Nah, seperti itu. Ya, untuk yang jomblo lakukan perawatan, ya, tetap optimis, mata nggak boleh sayu. Kemudian muka harus cerah, harus happy. Ketika kita happy, kita attract jodoh yang benar dan baik. Benerin dulu hidup kita. Benerin dulu hidup kita. Ya. Kita akan menarik energi yang sama. Gitu. Oke. Cakep. Ini pertanyaan dari Pak Ruslianto, kalau berhubungan dengan kesehatan dilihat dari mana di face reading? Tadi ada beberapa yang sudah dibahas. Ya. Cukup menarik. Kesehatan. Ya, Pak Ruslianto, kesehatan itu banyak. Dari muka, dari wajah, perbedaan warna bisa. Kemudian dari telinga, yang paling gampang telinga aja dulu deh. Telinga Bapak tebel atau tipis? Kalau yang tebel biasanya lebih kuat stamina atau daya tahan tubuhnya. Kalau lebih tipis, kuyur-kuyur gitu ya, lembek, melambai-lambai, itu biasanya lebih gampang sakit, tidak tahan dengan pola kerja yang terlalu berat seperti itu. Tapi ini face reading ini bukan sebagai pembenaran ya, tapi sebagai tolak ukur bagaimana kita harus menyikapi, bertindak, merubah diri seperti itu. Iya, itu ya. Pak Rusli. Yang paling gampang dari telinga. Oke, ada yang lain pertanyaannya? Bentar, kita pilih ya. Nah, saya pernah ditanya nih coach, ada orang ciri-ciri orang yang suka belanja atau shopaholic seperti apa nih? Dagunya biasanya nggak runcing begini nih, dagunya ke belakang ya, kemudian ini dahinya agak ke belakang, ya, terus juga lubang hidungnya terlihat dari depan, besar gitu kan, itu orang yang suka belanja. Kemudian juga apa? Kalau hidung besar ini menandakan pengeluaran yang berani ya dilakukan. Nah, ukuran besar itu seperti apa? Ini jempol, misalnya kalau masuk, nah itu tergolong besar. Gitu. Kalau kecil, ya kecil pakai ini aja nih, kelingking. Nah kalau masuk, nah itu kecil gitu. Kalau terlihat dari depan, menganga begini, nah itu lebih parah tuh. Oke. Nah, cek lagi ya. Ya. Ini tai lalat saya nggak bahas lagi ya teman-teman ya, karena tadi udah bahas sekali tai lalat. Ya, nanti kita siapkan aplikasi coach. Jadi yang ikut pelatihan, semoga udah jadi ya aplikasi tai lalat ya, boleh dapat free. Semoga udah jadi. Ya, semoga udah jadi ya, tanggal 24. Nah, teman-teman, ya, makanya teman-teman ikut aja. Ini worth it banget. Perlu mengasah diri, menaikkan skill. Karena kedepannya ini kita akan
menjadi orang-orang yang siap berkolaborasi dengan siapapun. Itu kunci sukses ke depannya nanti. Ya, Gitu. ya. Karena energinya api 20 tahun. Teman-teman, mungkin saya kasih sedikit gambaran tentang mengapa kita harus belajar untuk membaca wajah. Tujuan besarnya bukan untuk wajah kita. Ini kalau wajah kita kan udah kenal diri kita sendiri. Kadang lupa, di cermin mungkin ada yang lupa loh. Kadang lupa wajah sendiri juga loh. Jarang lihat wajahnya sendiri, lupa. Tapi pengalaman saya, ya memang oke lah. Ada, nanti Anda bisa melihat tipe wajah Anda seperti apa, kemudian bagaimana karir kita, itu bisa. Tapi tujuan besarnya bukan di sana. Tujuan terbesarnya adalah ketika saya memiliki kemampuan untuk membaca wajah, saya bisa rekrut orang yang lebih tepat. Saya baru rekrut karyawan lewat baca wajah. Sebelum rekrut saya sudah tahu, ini ambil, yang ini jangan. Yang ini ambil, yang ini jangan. Dan rata-rata tepat. Rata-rata tepat. Kalau Anda mau bicara putting the right man at the right place, wajah nggak bisa bohong. Wajah nggak bisa bohong. Orang bisa menulis interview bohong, wajah nggak bisa bohong. Suatu hari saya mendapatkan, ada zaman dulu ya, bukan sekarang nih. Kenapa saya tertarik dengan baca wajah? Jadi pada saat saya masih bekerja di sebuah company, saya mendapatkan apa ya, sebuah kesan yang positif tentang baca wajah. Jadi pada satu hari saya menawarkan beberapa karyawan untuk diajak bekerja. Saya bilang, nih Pak, ada orang ngelamar di ini atasan saya, gitu ya. Atasan saya bilang, ini jangan deh. Kenapa? Ini orang pasti sifatnya begini. Oke, yang ini Tom, lu hati-hati nih. Ini lu ambil dia nih, dia pasti banyak nuntut. Saya bilang, lu Bapak lihat dari mana sih? Udahlah, gue diajarin sama engkong gue, tapi gue nggak bisa ngajarin. Gue diajarin sama engkong, tapi gue nggak tahu cara ngajarinnya gitu. Nggak bisa ngomong karena bisa salah kan. Oh kalau bibirnya tebal tuh begini. Oh kalau jidatnya begini itu begini. Nah lalu kemudian apa itu ilmunya? Dia bilang ini adalah baca wajah dari Tiongkok, tapi nggak ngomong baca wajah, dia sebut nama lain. Lalu Yen Xiang. Ya betul. Saya bilang, oh itu. Terus belakangan saya nonton YouTube-nya Ko Hengki sama Jimeyin. Di YouTube baca wajah, ada kan? Ada. Ya. Ada kan? Face News. Face News. Ya. Ini yang saya cari nih. Gitu. Ini yang saya cari. Ternyata kita ketemu ya di Semarang ya. Sama saya nggak ingat dan nggak ngeh bahwa itu adalah Ko Hengki. Padahal saya udah lihat videonya sebelumnya. Saya direkomend. Dan belakangan, ternyata beliau ngerti ini tuh di baca wajah. Akhirnya saya tertarik untuk belajar baca wajahnya Western. Baca wajah Western. Nah kalau Anda kenal Coach Yudi Chandra, dia itu sampai pergi ke US. Bener-bener scientific. Ada penggarisnya, ada kacanya, ada apanya, bener-bener dihitung tuh, wajah itu dihitung, dan dia sangat tajam sekali di Western face reading, ya. Tapi buat saya kalau kita mau lebih mendalam begitu kan kita susah ya, nggak ada alat, nggak ada ini, nggak ada tingkat kesulitannya sangat-sangat tinggi sekali, dan tingkat ketajaman tuh sangat-sangat tinggi sekali. Jadi saya tanya Ko Hengki, bisa nggak ngajarin dengan cara yang lebih ringan, dengan cara yang lebih simple, gampang. Nah Chinese face reading, kenapa saya suka? Lalu saya baca belajar dari Joey Yap. Nah Joey Yap itu dia kok ringan sekali ngomongin soal bentuk wajah, ada simbolnya, kok enak ya. Jadi sejak saat itu saya bisa rekrut karyawan, itu bisa dikatakan
ya 80% sebelum ketemu sudah bisa ngebaca sifatnya. Saya sudah bisa ngebaca sifatnya. Dan itu adalah salah satu cara untuk berkomunikasi. Gitu. Ya, berkomunikasi, mau negosiasi, mau meyakinkan orang, wajahnya kita ikutin. Ini pacing and leading lewat wajah. Kalau misalnya orangnya jidatnya lebar, ngomong harus bagaimana. Kalau orangnya wajahnya apa namanya intuitifnya tinggi harus gimana, kalau praktikal harus gimana, itu benar-benar bermanfaat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ya, Nah, dengan ilmu itu kita bisa membangun self confident, dan ketika self confident itu terbentuk, wajah Anda akan berubah. Betul, betul. Kita harus Gitu. merubah diri dulu dari dalam, gitu. Benar. Coach, jadi kalau good looking itu bisa menggambarkan kepribadian. Ya, nggak harus good looking. Pokoknya orang punya wajah tuh pasti punya kepribadian gitu loh. Ya, semua orang. Jadi gini, lucunya gini Coach. Iya, ketika saya sudah setelah belajar ini ya, beberapa tahun yang lalu itu, saya tidak pernah memandang orang sama lagi, beda. Semuanya jadi ganteng, semuanya jadi cakep. Itu loh Coach. Jadi kita memandang dengan cara yang berbeda gitu. Judgement-nya bener gitu loh, bener. Kita lihat dari apa sih kekuatan dia gitu loh. Apa sih kelebihannya. Oke. Nah ini jadi teman-teman, kita akan mengadakan, karena ini udah banyak banget yang request, buat teman-teman yang mau gabung, mau belajar bagaimana cara membaca karakter lewat Chinese face reading, kita akan adakan tanggal 24 ya, 24 Oktober jam 7 malam. Kalau teman-teman mau gabung, silahkan, ada special offer untuk umum 750, 30 pendaftar pertama 399. Ini terbatas karena tersisa hanya 5 seat saja. Kalau teman-teman mau gabung, please dicek dulu. Jangan sampai nanti Anda sudah transfer, ternyata ntar saya balikin uangnya karena sudah habis. Ke 08 111 59 59 79. 08 111 59 59 79. Nah, nanti teman-teman akan dapat handout. Sebelum mulai, kita akan diberi semacam panduan atau handout ya, handout, panduan. Di sana ada kasus. Nah, kalau teman-teman nanti baca kasusnya, ya wajah-wajahnya ya, ini orangnya kayak apa, ini orangnya kayak apa, nanti kita makin hari makin tajam, makin ngerti, oh ternyata cara bacanya seperti ini, oh cara bacanya seperti ini. Dan itu sangat apa ya, bisa mengubah pola pikir kita tentang cara kita melihat wajah seseorang. Oke? So Chinese face reading ini, Anda kalau mau register, please come and join. WA segera ke 08 111 59 59 79. Nanti Anda kalau tadi yang mau nanya mengenai alis bentuk kayak apa, hidung kayak apa, telinga kayak apa. Kalau kita bisa baca wajah orang, kita bisa baca wajah sendiri. Ya. Dan nanti teman-teman akan bisa saling baca wajah teman-teman, saling baca nanti. Oh ini Bapak sifatnya kayak gini, oh ini, dan banyak yang confirm. Jadi dalam waktu yang sangat singkat, untuk teman-teman bisa membaca karakter orang lewat wajah itu bisa cepat. Itu bisa apa ya, bisa sangat membantu dalam kehidupan kita masing-masing. Begitu. Silakan ke 08 111 59 59 79, WA aja, nanti tim kita akan mengurutkan siapa yang duluan ya, siapa yang duluan. Nah, kita kasih 2 pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, kuping ini agak lucu ya. Jadi pertanyaannya bagus. Kuping kiri ukuran lebih kecil dibanding kuping kanan. Nah, kuping kiri lebih kecil dari kuping kanan.
Oke. Telinga itu menggambarkan usia masa kecil. Ya. 0 sampai 14 tahun. Jadi kalau pria itu dimulai dari sebelah kiri. Tergantung antara usia tersebut itu ada masalah keluarga. Gitu. Ada masalah keluarga. Atau jauh dari orang tua? Juga, apa? Bisa, jauh dari bisa. orang tua mungkin nggak sih? Bisa ya? Bisa. Terutama 7 tahun pertama gitu ya. Mungkin ada masalah. Kalau anak saya sendiri sih, saya pernah cerita ya, pernah jatuh sih. Jadi bentuknya kecelakaan gitu. Kalau anak saya, karena kupingnya di situ ada ketidaksamaan gitu. Tapi bukan besar kecil sih, tapi ada lekukan yang terbawa dari lahir, dari waktu di perut. Kalau Bapak berarti mungkin kita nggak bisa ngobrol sih ya, apakah ada masalah keluarga, terutama dengan relasi dengan antara orang tua. Oke. Thank you, mantap. Next, ini yang terakhir ya, karena waktu kita sudah habis. Ini bagus nih pertanyaannya. Apakah merubah kebiasaan lama menjadi baru bisa merubah wajah? Pasti. Pasti banget. Pasti banget. Sangat. Ada, kalau nggak salah waktu di kemarin ya, sebelum ini kita sempat ngasih tunjuk ya, yang masih muda, udah tua, seperti apa wajahnya, perubahannya, karena sifatnya berubah, ya wajahnya ikut berubah. Iya, betul. Pasti. Kebiasaan lama yang tidak baik itu harus awareness dulu. Harus netral dulu, zero mind dulu, baru bisa, kalau negatif kan harus ngelewatin 0 dulu, baru bisa positif kan. Nah, kalau kita awareness, kita tahu apa yang menjadi kekurangan, nah itu justru kuncinya di situ. Kita jadi melangkahnya lebih tahu. Misalnya, saya tahu nih saya boros misalnya ya, karena bentuk hidung saya nih. Nah, kalau kita aware, lebih tahu, ya kita bisa lebih waspada gitu loh. Keren. So, teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak ya, dan atas perhatian teman-teman hari ini. Ya. Semoga bisa ketemu lagi next time. Dan ya, sekali lagi buat yang mau register ke 0811 595979, silahkan. Tidak tahu apakah masih ada tempat-tempat tidak, tapi yang pasti Anda akan dijawab nanti. Kita ketemu tanggal 24 jam 7. Ya. Sampai ketemu. Thank you, Cimein. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Coach Tom. Sampai ketemu lagi. Ya, sukses. Sukses. Salam pencerahan. Oke, bye-bye.